Halo semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di sini aku bakal coba untuk mengulang materi setup Poland Corporation yang minggu lalu, yang sudah pernah kita bahas, sebagai bahan untuk pembelajaran kalian nanti, baik di kuis maupun UAS, supaya biar nggak lupa aja gitu. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi kan di sini seperti yang minggu lalu udah dibahas, itu kan ada beberapa eh, COA yang harus kita isikan ya. Di sini kan ada banyak tanda tanya, yang mana harus kita cari terlebih dahulu nilainya. Nah, di sini aku langsung aja ke bagian yang pertama. Itu ada informasi tambahan mengenai besarnya kas tunai. Jadi dikasih tahu bahwa besarnya kas tunai itu adalah 5% lebih rendah dibanding Bank BCA IDR. Oke, jadi di sini kita lihat dulu Bank BCA IDR itu kan eh, kalau kita lihat di sini saldonya itu ada nih 500 juta, ya kan? 500 juta dan dia bilang di sini 5% lebih rendah dibanding Bank BCA. Oke, berarti kalau misalnya 5% lebih rendah, di sini berarti nilai 500 juta ini harus kita kalikan dengan 100% dikurang dengan 5%, yaitu 95%. Nah, maka itu di sini kas tunainya kita dapat nilainya senilai 475 juta. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada informasi terkait asuransi dibayar di muka sebesar 240 juta untuk 10 tahun sejak 5 Januari 2019. Oke, berarti kalau asuransi dibayar di muka pastinya kita akan menghitung berapa sih sisa dari asuransi dibayar di muka itu kan dibilang ada current asset. Jadi dia adalah salah satu bagian dari aset kita. Nah, berarti kita mau menghitung berapa sih sisa aset kita yang masih kita miliki. Nah, di sini untuk cara menghitungnya, pertama kita bagi dulu angka 240 juta ini kita bagi dengan 10 tahun dikali dengan 12 bulan. Nah, jadi 10 kali 12 per tahun itu ada 12 bulan. Oke, jadi kita mau menghitung berapa sih kira-kira depresiasi per bulannya. Nah, setelah kita bagi, lalu kita akan kalikan dengan sisa dari em, jumlah bulan yang masih menjadi aset kita. Oke, jadi kan awalnya ada 120. Berarti 120 kita kurangin dengan jumlah bulan yang sudah menjadi beban kita. Cara menghitungnya itu dari 5 Januari 2019 sampai dengan 30 September 2020. Nah, kalian bisa hitung dari 5 Januari sampai 30 September 2020 itu ada sekitar 21 bulan. Nah, berarti 120 bulan tadi kita kurangin dengan 21. Oke. Jadi di sini kita dapat nilai asuransi dibayar di mukanya itu 198 juta. Nah, lanjut. Sorry. Nah, di sini ada utang Bank BCA yang merupakan utang jangka panjang yang dipinjam oleh perusahaan sejak 1 Januari 2019 dengan tingkat bunga 6% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, pembayaran bunganya itu melalui bank dilakukan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Penyesuaian bunganya akan dilakukan tiap bulan. Nah, jadi di sini kita mau hitung terkait utang bunga Bank BCA. Nah, jadi untuk utang Bank BCA-nya sendiri itu kan udah dikasih tahu di soal ya teman-teman, itu ada 50 juta. Nah, berarti untuk mencari utangnya, berarti kalian tinggal kalikan aja 50 juta itu dengan tingkat bunganya, yaitu 6%, atau bisa kalian kali dengan 6 per 100, lalu dikalikan dengan fractionnya. Nah, jadi kalau sekarang itu kan kita lagi di periode Oktober 2020. Nah, berarti untuk di tahun 2020 itu, kita akan menghitung totalnya itu ada 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember. Nah, oleh sebab itu di sini dikali 3, lalu kita bagi dengan 12. Nah, jadi dapat hasilnya untuk utang bunga Bank BCA-nya itu ada 750.000 rupiah. Oke, lanjut. Untuk informasi tambahan udah semua, berarti di sini aku bisa langsung lanjut ke bagian customer. Di sini aku akan ulang lagi untuk bagian customer.
Nah, di sini untuk informasi yang 4 paling atas ini kan udah ada ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu kita cari lagi. Di sini aku akan lanjut ke customer yang Kopinklo. Oke. Nah, untuk Kopinklo itu kan di sini dia bilang 1.500 euro. Nah, cara mencarinya gimana? Berarti kalau kalian lihat di soal itu kan rate untuk 1 euronya itu ada 17.000, sorry. Nah, berarti si 1.500 tadi ini kita kalikan dengan 17.000 untuk tahu berapa sih kira-kira utang dia dalam currency IDR. Nah, berarti kalau kita kalikan di sini kalau dalam currency rupiah itu dia utangnya ada 25.500.000. Oke. Nah, di sini lanjut lagi. Kita ke Xenia Angela yang pertama. Nah, jadi dia bilang di sini utangnya itu 5 juta lebih besar daripada nomor invoice 0109 KNHA 3. Di sini kalau kita lihat 09109 itu yang ini ya teman-teman. Berarti punyanya si Gracella Chandra yang pertama. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahin aja nih, karena kan dia bilang lebih rendah. Berarti nilai utangnya Gracella kita tambahin dengan 5 juta rupiah. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke Xenia Angela yang kedua. Dia bilang kan invoice-nya itu lebih kecil 562.500 rupiah daripada invoice yang kodenya itu KNHA 7. KNHA 7 itu kan invoice-nya yang pertama. Berarti kita tinggal kurangin aja. Invoice-nya yang pertama kita kurangin dengan 562.500. Oke. Jadi dapatnya 38.625.000. Nah, berarti untuk data customer kita udah selesai, kita bisa lanjut ke data vendor. Di sini aku ulang lagi untuk data vendornya. Untuk yang pertama itu ada saldo dari seller Erlino. Nah, jadi dia bilang di sini ada 999 euro. Nah, berarti di sini kita tinggal kali aja nih. Berarti 999 kita kalikan dengan rate-nya 17.000. Nah, total untuk utang kita kepada seller Erlino berarti ada 16.983.000. Oke, lanjut. Di sini ada Maiselo Pangestu. Yang pertama itu 15% lebih tinggi dari invoice nomor kodenya itu UI1. UI1 itu kan ini ya teman-teman. Berarti Silvo Florentino 9 juta. Nah, berarti kalau kayak gitu tadi. Nah, berarti kalau misalnya dia bilang lebih tinggi, maka kita kalikan dengan 115%, yaitu 100% ditambah dengan 15%. Nah, berarti utangnya si Silvo ini 9 juta kita kalikan dengan 115%. Maka dapat nilainya itu 10.350.000. Nah, lalu untuk invoice yang kedua dia bilang di sini 5 juta lebih rendah daripada invoice YM1 kodenya. YM1 itu kan yang Desong. Yang Desong itu kita belum bisa cari karena untuk yang UI1-nya itu berarti Desong itu kita udah bisa langsung cari ya teman-teman. Di sini berarti dia bilang kan 85% dikali invoice RL1 ditambah dengan invoice UI1. RL1 itu kan sebelumnya kita udah cari nih, yang 10.350 ya kan? Nah, berarti
nilai invoice yang 10.350 ini kita tambahin dulu dengan 9 juta, lalu kita kalikan dengan 85%. Maka dapatnya 16.447.500. Nah, berarti di sini untuk yang RL2-nya kita udah bisa dapat nilainya 16.447.500, kita kurangin 5 juta. Karena dia bilang 5 juta lebih rendah, ya kan? Nah, kalau udah, lanjut kita ke Florido. Kita ke Florido yang pertama, itu dia bilang 15% lebih rendah daripada invoice nomor RL2. RL2 itu kan tadi yang sebelumnya ya. Nah, berarti kalau gitu, kita tinggal kalikan aja. Kalau misalnya dia bilang 15% lebih rendah, berarti 100% kita akan kurangin dengan 15%. Berarti dapatnya 85%. Nah, berarti untuk invoice si Florido ini, nilai invoice yang RL ini kita kalikan dengan 85%, maka dapat 9730.375. Nah, kalau udah lanjut yang kedua itu ada dibilang 5.269.625 lebih tinggi daripada SN1. SN1 kan yang atasnya. Berarti kita tambahin aja nih nilai yang sebelumnya 9730.375 kita tambahkan dengan 5.269.625. Karena dia bilang kan lebih tinggi. Maka kita dapat harga investnya itu 15 juta. Nah, kalau misalnya udah, berarti vendornya udah kelar semua nih teman-teman. Oke, kalau misalnya vendornya udah, berarti di sini kita tinggal totalin aja untuk semua total utang yang berkaransi rupiah itu ada 83.017.000 rupiah. Nah, lalu untuk yang customer, tadi juga kita harus totalin. Untuk customer yang currency-nya itu rupiah, itu totalnya ada 174.500.000. Nah, berarti kalau udah, di sini kita balik lagi. Untuk piutang usaha udah, piutang usaha Euro IDR udah. Lalu utang usaha IDR, utang usaha Euro udah. Nah, berarti di sini aku akan coba untuk masuk ke persediaan barang dagang. Nah, oke. Jadi di sini aku akan coba untuk masuk ke persediaan barang dagang ya, teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama itu kan ada kemeja jeans pria. Kemeja jeans pria itu ditanyanya itu adalah sales price per unit dan diketahui adalah cost-nya. Dan dia bilang keterangan markupnya itu 20% dari sales price. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya di minggu lalu, bahwa sehabis kata dari itu nilainya adalah 100. Jadi kalau misalnya di sini 20% dari sales price, berarti yang 100% itu adalah si sales price-nya. Berarti kalau misalnya di sini dia bilang 20% dari sales price, maka sales price-nya ini kan nilainya adalah 100% ya teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya sales price 100%, maka si cost-nya ini nilainya adalah si 80% ya. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya kita mau cari sales price-nya, maka kita harus bagi si nilai cost-nya ini 150.000 ini kita bagi dengan 80% untuk mencari nilai si sales price-nya yang 100% itu berapa sih kira-kira gitu. Nah, jadi berarti kalau di sini dapat 187.500. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada kemeja jeans wanita. Nah, di sini dia bilang markupnya itu 20% dari cost. Nah, sedangkan yang diketahuinya itu adalah sales price. Nah, berarti kalau misalnya 20% dari cost, berarti nilai cost-nya ini adalah yang 100% kan ya, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya cost-nya 100%, nah, di mana-mana kan sales price itu kan nilainya lebih tinggi kan ya daripada cost. Nah, oleh sebab itu berarti si 180.000 ini nilainya adalah 100% ditambah 20%. Berarti 180.000 ini nilainya adalah 120%. Nah, untuk mencari cost-nya berarti kita harus bagi dengan 120%.
untuk mencari nilai asli cost-nya yang 100% itu. Nah, makanya di sini kita bagi 180.000 kita bagi dengan 120% atau dibagi dijadiin desimal jadi 1,2 gitu. Nah, dapat di sini berarti cost per unitnya adalah 150.000. Nah, lanjut yang ketiga itu ada kemeja jeans anak-anak. Nah, di sini dia bilang 15% dari cost. Nah, ini sama kayak yang nomor satu tadi, bedanya dari keterangan markupnya. Jadi untuk yang diketahui itu sama-sama cost per unit. Tapi untuk keterangan markupnya itu beda. Jadi kalau yang pertama itu sales price, kalau yang ini itu cost basisnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, berarti kalau dia bilang 15% dari cost, maka nilai cost-nya itu adalah yang 100% kan ya teman-teman. Nah, berarti kalau cost-nya 100%, maka si sales price-nya adalah 100% ditambah dengan 15%. Maka di sini kita dapat si 120.000 ini kita kalikan dengan si 115%. Di sini dapatnya 138.000. Oke, lanjut ke kemeja flanel pria. Nah, jadi untuk kemeja flanel pria dia bilang markupnya itu 20% dari cost. Sedangkan diketahuinya itu adalah si sales price-nya. Nah, berarti kalau gitu nilai cost-nya ini adalah 100% kan ya teman-teman. Berarti cost ini nilainya itu 100%. Berarti kalau misalnya sales price-nya diketahui 150.000, berarti nilai 150.000 ini di mana-mana kan di mana-mana itu kan sales price pasti persentasenya lebih tinggi kan ya daripada cost. Berarti 150.000 ini nilainya itu adalah 100% ditambah 20%. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari nilai sesungguhnya, nilai cost sesungguhnya 100%-nya itu berapa, maka kita bagi 150.000 kita bagikan dengan 120%. Maka di sini dapat 125.000. Nah, berarti nilai cost kita, nilai cost 100% kita itu ada di 125.000. Nah, lanjut kita ke kemeja flanel wanita. Di sini dia bilang markupnya 20% dari sales price. Nah, sorry. Berarti kalau misalnya 20% dari sales price, maka nilai si sales price-nya adalah 100%. Ya kan ya? Nah, kalau misalnya nilai sales price-nya 100%, otomatis nilai cost-nya yaitu 100% dikurangi dengan 20%. Berarti nilai cost ini nilainya adalah 80%. Nah, untuk mencari tahu nilai dari sales price-nya itu berapa 100%-nya, maka si 150.000 ini kita bagi dengan 80% untuk mencari tahu 100%-nya itu berapa sih kira-kira gitu. Jadi dapatnya 187.500. Nah, begitu juga dengan yang anak-anak karena dia masih sama nih tipenya. Nah, berarti tinggal kita bagi aja 130.000 kita bagi dengan 80%. Jadi dapatnya 162.500. Nah, next itu ada kemeja katun pria. Ya, kemeja katun pria ini dia bilang markupnya 25% dari cost, lalu diketahuinya itu sales price per unitnya. Nah, berarti kalau misalnya 25% dari cost, maka nilai cost ini adalah 100%-nya, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya nilai cost ini 100%, maka nilai si sales price ini adalah 100 ditambah 25, berarti 125%. Nah, gimana cara kita untuk mencari tahu berapa nilai 100% si cost-nya ini? Maka nilai si sales-nya ini 200.000 kita bagi dengan 125%. Maka di sini kita dapatnya 160.000 gitu. Jadi kita mau mengembaliin berapa sih nilai 100%-nya dari sorry, dari 200.000 gitu. Nah, lanjut. Selanjutnya itu ada kemeja katun wanita. Kemeja katun wanita dia bilang 25% dari cost. Dan diketahuinya itu adalah si cost-nya. Nah, jadi kalau misalnya ini, karena dia sama-sama diketahuinya itu cost, maka di sini kita bukan bagi, melainkan kita kali. Nah, makanya di sini eh karena dibilang kan dari cost, berarti cost-nya itu kan 100%. Nah, berarti untuk sales price-nya, karena sales price lebih tinggi, maka si 200.000 ini kita kalikan dengan 125%. Maka di sini dapatnya itu 250.000. Nah,
Kalau udah, lanjut kita ke kemeja oversight pria. Nah, kalau kemeja oversight pria, kalau misalnya tadi itu diketahuinya cost dan cost, di sini kita cost dan sales price. Nah, jadi dia bilang 20% dari sales price, maka sales price-nya itu yang nilainya adalah 100%. Nah, berarti kalau misalnya sales price-nya 100%, maka si cost-nya ini adalah 100% dikurang dengan 20%. Maka nilai ini adalah 80%. Nah, gimana caranya kita cari tahu untuk nilai sales price-nya itu 100%, maka si 220.000 ini kita bagi dengan 80% untuk cari tahu berapa sih 100%-nya kira-kira gitu. Nah, berarti di sini nilainya adalah 275.000. Nah, lanjut yang terakhir ada kemeja oversight wanita. Dia bilang di sini 10% dari cost, maka cost-nya itu yang 100%. Nah, karena diketahuinya sales price 220.000, berarti si 220.000 ini kita tinggal bagi aja dengan 110%. Jadi 100% ditambah 10%, maka dapatnya di sini 200.000 gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, boleh di replay aja ya teman-teman, biar makin jelas gitu. Nah, di sini aku melanjut terkait data data fix asset. Nah, untuk cost-nya ini kalian bisa input di sini di bagian bawahnya terkait fix asetnya. Nah, lalu di sini kita bakal mau hitung yang Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi untuk yang akumulasi itu kita bakal hitung yang pertama itu terkait dengan building. Nah, jadi oke. Nah, jadi untuk buildingnya itu di sini kebetulan ada cuma satu doang. Ada pabrik di Cimahi. Nah, kalau misalnya cuma satu, berarti kita hitung satu aja. Oke, jadi di sini dia bilang buildingnya itu dia pakai metode straight line, lalu 20 tahun umur manfaatnya, dan juga diperolehnya itu pada tanggal 15 Desember 2015. Oke, nah berarti di sini kita mau hitung dulu nih, berapa sih kira-kira depresiasi per bulannya. Caranya itu adalah nilai cost-nya, yaitu senilai 800 juta, kita bagi dengan 20. 20 itu maksudnya 20 tahun, dikali dengan 12. 12 itu karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, di sini kita dapat nilai nilai depresiasi per monthnya itu 3 3.333.333. Nah, lalu untuk mencari berapa sih total akumulasi selama total akumulasi hingga hingga bulan Oktober 2020 ini. Nah, itu berarti kita tinggal kalikan aja nih si 3.333.333 ini kita kalikan dengan jumlah bulan yang sudah terpakai. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan dia bilang 15 Desember 2015 ya pakainya. Berarti untuk tahun di 2015 ini, berarti tahun 2015 ini cuma terpakai hanya 1 bulan saja. Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwa kalau misalnya mulainya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, maka tanggal tersebut tetap akan dihitung bulan tersebut, sorry. Nah, tetapi kalau misalnya mulai pembeliannya atau usage-nya itu mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 31, maka bulan tersebut tidak usah dihitung. Gitu. Nah, jadi karena dia masih tanggal 15, maka kita masih bisa menghitung bulan tersebut. Oke, berarti pada tahun 2015, berarti di sini kita cuma hitung untuk 1 bulan aja. Nah, lanjut. Habis 2015 itu kan 2016. 2016 berarti full nih 12. Lalu 2017 full juga 12 bulan. 2018 juga full 12 bulan. 2019 juga full 12 bulan. Lalu di sini kita kan mau hitung transaksi yang
Oktober 2020, maka kita hitungnya sampai bulan Septembernya aja, ya kan? Nah, berarti untuk akumulasi di tahun 2020 berarti sampai bulan September aja, berarti di sini kita hitungnya sampai bulan 9 aja. Nah, kalau misalnya kalian jumlahin, nanti totalnya ada 193.333.333. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke yang bagian vehicle. Nah, untuk vehicle ini, di sini ada dua tipe vehicle-nya. Yang pertama itu ada Honda Mobilio. Nah, masih sama metodenya, straight line juga. Untuk useful life-nya itu, vehicle itu ada di 8 tahun. Nah, untuk yang Honda Mobilio, dia dibelinya itu tanggal 20 Juni 2018. Nah, kita mau hitung dulu nih, depresiasi per bulannya berapa sih? Nah, berarti caranya, nilai cost-nya 250 juta, kita bagikan dengan 8 tahun dikali dengan 12. Maka di sini dapat cost per bulannya, depresiasi per bulannya itu 2.604.167. Nah, dari depresiasi ini kita mau hitung berapa sih kira-kira akumulasi penyusutannya dari 20 Juni 2018 sampai dengan 1 Oktober 2020. Nah, berarti di sini caranya si nilai depresiasi per monthnya ini kita kalikan dengan kalau dari kalau dari 2018 berarti kan mulainya Juni ya. Mulainya 20 Juni. Berarti 20 Juni, bulan Juni itu kita nggak perlu hitung. Ya kan? Berarti mulainya dari Juli. Juli sampai Desember itu ada 6 bulan. Lalu 2019 itu full 12 bulan. Nah, untuk 2020 berarti cuma terpakai hanya 9 bulan karena sampai September doang. Nah, berarti di sini untuk Honda Mobilio nilainya akumulasinya itu 70.312.500. Nah, lanjut ke mobil box. Mobil box itu dia diperolehnya itu 21 Maret 2018. Nah, untuk depresiasi per bulannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Berarti kita tinggal cost-nya kita tinggal bagi aja dengan 12 dikali dengan 8 tahun. Nah, dapat 3.125.000. Nah, dari depresiasi per month ini kita bisa hitung akumulasinya, yaitu di sini kan dia bilang 21 Maret 2018. Berarti masih tetap sama. Bulan Maret tersebut tidak usah dihitung karena kan mulainya dari 21 ya kan. Nah, berarti kita lanjut ke April. April sampai Desember itu ada 9 bulan. Nah, berarti untuk 2018 dia penyusutannya itu ada 9 bulan. Lalu 2019 itu ada 12 dan 2020 masih sama ada 9 bulan juga. Oke, jadi totalnya itu ada 93.750. Nah, berarti kalau kita total dari kedua vehicle ini itu ada 164.62.500. Nah, kalau udah berarti kita bisa lanjut ke bagian equipment. Nah, untuk di equipment ini kita akan ganti metodenya, jadi double declining. Nah, kalau di equipment itu useful life-nya adalah 16 tahun. Nah, lalu yang pertama itu kita mau hitung dulu terkait mesin. Mesinnya itu dibilang diperolehnya 15 Desember 2015, ya kan? Nah, seperti yang uh, sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kalau misalnya double declining itu kan cara mencari rate-nya adalah 100% dibagi dengan useful life, lalu dikali 2. Nah, karena useful life-nya 16, maka 100% dibagi 16, kita kalikan 2, itu dapat rate-nya sebesar 12,5%. Nah, dari 12,5% ini, baru kita kalikan dengan nilai cost-nya. Kalau kita lihat di sini mesin itu tadi cost-nya 250 juta, ya kan? Sorry. Nah, berarti untuk tahun pertama, maka 250 juta ini kita kalikan dengan rate-nya, lalu kita kalikan lagi dengan 1 per 12. Kenapa dikali 1 per 12? Karena mulainya dari 15 Desember 2015, maka bulan tersebut masih bisa kita hitung terkait dengan penyusutannya. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut hitung yang tahun kedua. Tahun kedua, kita bisa hitungnya dengan cara rate-nya kita kalikan dengan cost-nya yang tadi 250 juta.
Nah, tapi jangan cuma dikalikan kosnya, tapi kita juga harus kurangin dengan akumulasi tahun sebelumnya, yaitu akumulasi tahun 2015. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini kita dapat 30.924.479. Begitu juga dengan yang tahun 2017 dan sampai tahun 2020. Jadi, kalian harus kalikan dengan akumulasi-akumulasi penyusutan yang tahun-tahun sebelumnya gitu untuk cari depresiasinya. Nah, berarti di sini dapatnya 118.576.626. Begitu juga dengan yang peralatan pabrik. Berarti di sini untuk tahun 2015-nya berarti kita tinggal kalikan aja. Rate-nya masih sama, 12,5%. Kita kalikan dengan nilai kosnya. Di sini peralatan pabrik 150 juta. Kita kalikan dengan 1/12 karena masih sama 15 Desember 2015. Oke. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya kita kurangin dengan akumulasi-akumulasi yang tahun sebelumnya gitu. Jadi untuk peralatannya dapat 71.145.976. Kita tambahin berarti total untuk depreciation equipment-nya itu ada 189.722.602 gitu. Oke, lanjut. Akumulasi udah, inventory udah, customer dan vendor pun juga udah. Berarti kalian itu bisa input di sini untuk nilai akumulasinya di bagian COA-nya. Nah, berarti untuk informasi yang ada di COA semuanya udah clear ya teman-teman. Berarti kita bisa langsung lanjut ke accurate-nya. Nah, di sini kalian boleh buka accurate kalian masing-masing. Dan karena minggu kemarin kita udah bikin datanya, maka aku gak akan bikin file baru ya teman-teman. Jadi di sini aku akan klik yang open existing company. Jadi aku nanti juga bakal review file yang minggu lalu. Jadi biar kalian sambil mengingat juga step-stepnya. Oke, di sini kalian pilih di folder mana kalian simpan filenya. Nah, kalau aku di sini. Kalau udah, kalian klik open aja. Oke. Oke, seperti biasa, passwordnya supervisor. Lalu klik OK. Nah, oke. Kemarin itu kan kita baru mau masuk customer kan. Tapi di sini aku mau coba untuk review lagi, mulai dari quick setup-nya. Nah, ini manage-nya udah benar, lalu bisa di next. Ini pilihnya yang advanced setup, lalu di next. Untuk currency, ada dua mata uang, maka kita bisa input keduanya. Kalau udah di next, ini cut off-nya udah benar, fiscal year udah benar. Kalau udah di next, oke, taxable companies-nya juga udah benar. Boleh di next lagi. Di sini aku mau cek. Di sini semuanya udah benar sih, teman-teman. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang minggu lalu, jadi kalian jangan lupa untuk bikin 4 akun tambahan. Seperti yang udah aku bilang, itu ada selisih barang terkirim, transaksi aktiva tetap, beban perlengkapan, dan juga biaya bunga bank. Oke, nah kalau minggu lalu kan sebenarnya kita udah bikin. Berarti udah aman, bisa di next. Ini semuanya udah aman, yang untuk year-nya pun juga udah aman. Kalau boleh next, terms-nya juga udah aman, taxes-nya juga udah aman. Next.
Nah, untuk customer type-nya, di sini kan memang cuma dua ya, khusus umum, dan shipment-nya juga cuma dua, Honda Mobilio sama Mobil Box. Oke, lanjut. Nah, di bagian customer nih, teman-teman. Oke, berarti ini kita bisa input satu-satu. Kita klik add. Nah, sorry. Di sini customer number-nya aku bikin C001. Customer name-nya itu Kriselo Chandra. Address-nya biarin aja. Nah, di sini kita bisa ke column terms. Lalu kita mau input invoice-nya. Nah, kalian bisa klik yang ada di titik-titik ini, kalian bisa klik. Nah, di sini kita harus input satu-satu invoice-nya karena dia itu terdiri dari dua invoice. Oke, di sini aku coba saja. Date-nya itu 9/20. Sorry, berarti dia nggak bisa. Harus pakai tanda garis miring ya, teman-teman. Nah, 9 September 2020, opening balance-nya itu 34.187.500. Nah, terms-nya di sini dia itu 2/10 N30. Nah, boleh di enter lagi. Kita bakal input yang kedua. Tanggalnya itu 20 September 2020. Kalau udah di enter, opening balance-nya 21.250. Terms-nya itu masih sama 2/10. Kalau udah enter lagi sekali, naikin lagi ke atas. Nah, kalau udah tinggal di oke. Nah, berarti di bagian terms-nya kita bisa isi 2/10 N30. Lalu di bagian sales, jangan lupa diisi pajak pertambahan nilai. Customer type-nya itu tadi kita udah isi di Excel. Customer-nya type-nya itu umum ya, teman-teman. Udah benar. Oke. Kalau udah bisa di next saja. Nah, lanjut kita mau input yang kedua, itu ada Klepin France. Oke, tapi ke bagian column terms. Di sini karena ada dua, kalian klik yang titik ini. Input yang pertama dulu, tanggalnya 5 September 2020. Di enter, 25 juta. Terms-nya jangan lupa diisi, itu net 30. Nah, kalau udah, kita isi invoice yang kedua. 25 September 2020. Lalu, opening balance-nya 16.250. Net 30. Enter lagi sekali, naikin. Nah, dah, kalau misalnya udah berarti terms-nya adalah net 30. Ke bagian sales, pajak pertama nilai jangan lupa diisi. Customer type udah betul. Kalau udah di next. Lanjut. Yang ketiga itu Kopin Claw. Oke. Terms-nya Kopin Claw net 30. Opening balance-nya itu kita klik dulu titik tiganya. Nah, itu 7 September 2020. Opening balance-nya kita isi dengan 1.500. Di enter lagi, terms-nya net 30 udah betul. Naikin lagi sekali. Kalau ada di oke.
Nah, jangan lupa kalian di bagian currency, kalian ganti dengan euro, gitu. Lalu kalau ada informasi seperti ini, kalian klik OK aja. Nah, di bagian sales, teksnya itu pajak pertama nilai, lalu customer type-nya itu tadi khusus. Nah, udah kalau misalnya udah bisa di next. Nah, lanjut berikutnya itu ada Xenia Angela. Terms-nya itu 2/10 N30. Sini. Tanggal yang pertama itu 27 September 2020. Opening balance-nya itu tadi udah kita cari Xenia itu 39.187.500. Termsnya udah benar. Lanjut ke yang kedua. 15 September 2020. Opening balance-nya itu 38.625. Dah. Kalau misalnya udah, bisa di oke aja. Oke. Kalau udah, kalian pindah ke kolom sales, isi pajak pertama nilainya, customer type-nya jangan lupa diganti jadi khusus. Oke, kalau misalnya udah semua, bisa di next lagi. Kita mau input yang terakhir, yang tunai. Termsnya berarti COD. Untuk opening balance-nya nggak ada ya teman-teman. Kita ke bagian sales, teksnya pajak pertama nilai, lalu customer type-nya umum. Udah betul. Oke. Kalau udah bisa diklik oke. Karena kita udah kelar inputnya. Nah, kalau misalnya udah, di sini berarti total ada 5, udah benar. Yang split itu ada 3. Iya, udah betul. Oke, kalau misalnya udah berarti kita udah bisa lanjut ke yang vendor. Kita boleh next ke bagian vendor. Nah, untuk bagian vendor di sini kita bisa input lagi, klik yang add. Vendornya aku ganti jadi kodenya V001. Vendor name yang pertama itu Selo Erlino. Oke. Termsnya di sini dia itu net 30. Jangan lupa currency-nya kalian ganti karena dia ini currency-nya euro. Nah, ini exchange rate-nya udah betul 17.000, di okein aja. Opening balance-nya kita input invoice-nya. Tanggalnya 1 September 2020. Opening balance-nya itu ada 999 euro, ya kan? Termsnya udah betul, nah 30, diantar lagi sekali, udah naikin. Kalau udah bisa diklik OK. Nah, di sini teksnya jangan lupa diisi pajak pertambahan nilai. Lalu, oke udah. Nah, kalau misalnya udah bisa diklik next. Lanjut ke vendor nomor 2. Maiselo Pangestu. Kalau udah kita pindah ke kolom terms, dia di sini 2/10 N30. Kita ke bagian opening balance-nya, investasi yang pertama, itu tanggal 4 September 2020. Opening balance-nya tadi udah dihitung. 10.350.
Lalu yang kedua, itu 9 September ya teman-teman. 2020. Itu tadi nilainya itu 11.447.500. Oke, kalau udah kayak gini, bisa di okein aja. Jangan lupa teksnya. Kalau udah bisa di next. Lanjut, yang ketiga itu Flarido. Termsnya Flarido itu 2/10. Lalu invoice yang pertama itu kita klik opening balance-nya. Tanggalnya 9 September 2020. Nilainya itu 9730.375. 9730.375. Lalu yang kedua itu tanggal 15 September 2020. Nominalnya itu 15 juta. Oke, kalau udah diantar sekali, naikin lagi. Kalau udah bisa di oke. PPN-nya jangan lupa, bisa di next. Lanjut Silvo Florentino. Kita ke kolom termsnya dia itu 2/10, N30. Opening balance-nya, investasi yang pertama itu tanggal 17 September 2020. Silvo yang pertama itu, Silvo yang pertama itu tadi 9 juta 11 sama 11.041.625. Oke, berarti 9 juta 2/10 udah betul. Tanggalnya 20 September 2020. Opening balance-nya 11.041.625. Terusnya udah sama, kalau udah di oke, PPN-nya jangan lupa. Kalau udah di next. Terakhir itu ada yang namanya Desong. Termsnya dia net 30. Opening balance-nya, first number ini tanggalnya 25 September 2020. Opening balance-nya tadi udah dihitung 16.447.500. 30. Nah, kalau udah di oke, teksnya jangan lupa. Sorry. Nah, kalau udah bisa di klik oke. Nah, berarti untuk bagian vendor udah selesai semuanya. Di sini kita bisa lanjut ke kalian bisa klik next. Di sini kita bakal untuk yang step 10 ini kalian abaikan aja dulu. Kita klik next. Nah, di sini kita bakal input terkait warehouse-nya. Nah, di sini coba kita lihat warehouse-nya. Nah, warehouse-nya itu ada dua jenis warehouse. Yang pertama itu gudang Sino dan gudang Jutsu. Berarti untuk yang pertama di sini aku edit aja jadi gudang Sino. Lalu enter. Description-nya itu berarti barang KJ dan KF. Person-nya itu Pak KG. Di sini aku enter lagi sekali. Masukin gudang Jutsu. Barangnya itu KK dan KO. PIC-nya Pak Bun. Enter lagi sekali. Udah.
Kalau misalnya udah, kita lanjut ke bagian item kategori. Nah, item kategorinya dibilang terbagi 3, yakni pria, wanita, dan anak-anak. Berarti kita bisa input di sini. Pertama pria, di enter. Wanita, anak-anak. Ya, kalau misalnya udah bisa di next. Nah, untuk di bagian sini, kalian bisa input inventory-nya dengan persediaan barang dagang, sales-nya itu dengan pendapatan penjualan, lalu sales return-nya itu retur penjualan, lalu item sales discount dengan potongan penjualan, good in transit dengan barang terkirim, cost of goods sold dengan harga pokok penjualan, purchase return dengan persediaan barang dagang. Expense account-nya kita masukkan biaya lain-lain. Nah, terakhir unbilled goods account itu penerimaan barang belum tertagih. Nah, oke, kalau misalnya udah kayak gini, kalau udah sama semua, kalian boleh klik next. Nah, untuk step ini kalian abaiin aja, kita bisa lewatin, klik next. Nah, di sini kita bakal pakai metodenya itu yang FIFO. Jangan sampai salah klik ya teman-teman. FIFO, kalau udah di next. Nah, di sini kita bakal input terkait dengan data inventory-nya. Oke. Nah, di sini kita pakai fitur add aja deh. Aku klik add. Nah, untuk yang pertama itu item number KJ01. Kemeja jeans pria. Kategorinya itu pria. Kuantitinya itu di sini ada 750. Unitnya itu pieces. Sini aku coba pakai Excel-nya dulu. Oke, cost-nya itu di harga 150.000. Enter. Lalu kita ke kolom sales or purchase. Nah, untuk unit price-nya di sini kita akan jual 187.500. Lalu di bagian sales tax code-nya di sini kita ketik huruf T. T besar ya, teman-teman. Nah, purchase tax code-nya juga T besar. Oke. Kalau misalnya udah, bisa di next. Lanjut ke barang selanjutnya. Itu ada kemeja jeans wanita. Kategorinya berarti wanita. Kuantitinya itu 650. Unitnya pieces. Cost-nya itu 150.000. Enter. Sales or purchase-nya itu 80.000. Enter. Sales tax code-nya jangan lupa. Dan purchase tax code-nya juga jangan lupa. Ketik huruf T. Nah, kalau udah bisa di next. Lanjut. Kemeja jeans anak-anak. Kategori anak-anak. Kuantitinya itu 444. 120.000 cost-nya. Sales purchase-nya 138. Udah di next. Nah, di sini item numbernya jangan lupa diganti ya. Jadi KF01. Karena kita bakal ikut item baru. Kemeja flanel pria.
100.000, 150.000. Next. Gimana? Business cost-nya itu 1.000 terus 197.500. Kalau udah di next, lanjut ke meja flanel anak-anak. Kuantitinya 778. Cost per unitnya itu 120.000. 162.500. Nah, kita ganti lagi kodenya jadi KK01. Meja katun pria. Hmm, 160.000 cost-nya. Lalu kita ke bagian salary purchase. Unit price-nya itu 200.000. Kalau udah di next, lanjut ke meja katun wanita. Seratus. Unitnya itu pieces. Nah, kalau udah, cost-nya adalah 200. Harga jualnya di sini 250.000. Jangan lupa teksnya kalau udah di next. Nah, lanjut ini kita akan input item baru lagi, KO01. Meja overshirt pria. Kategorinya pria. Sorry. Itu 450. 220.000 cost-nya. Harga jualnya 275. Lanjut terakhir ke meja overshirt wanita. Kategorinya itu wanita, kuantitinya 550. Unitnya pieces, cost-nya itu 200.000. Harga jualnya kita taruh di sini 220.000. Oke, text code-nya jangan lupa. Nah, kalau misalnya udah bisa diklik OK. Nah, kalau misalnya data inventory-nya udah selesai, kalian bisa langsung next aja. Nah, di sini sebelumnya aku udah isi ya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di informasi di soal. Nah, di sini di bagian fiscal fixed asset type itu ada 4 kategori. Yang pertama itu tidak disusutkan. Jadi tidak disusutkan, lalu untuk depreciation methodnya kalian pilih yang non-depreciable. Nah, nanti diklik OK aja, lanjut. Yang kedua itu ada bangunan permanen. Itu fiscal depreciation methodnya itu straight line. Dan umurnya itu 20 tahun. Lalu klik OK. Lanjut golongan 2 itu masih straight line dan umurnya itu 8 tahun.
golongan 3 itu double declining dan umurnya 16 tahun. Kalau udah semuanya, kalian bisa klik next. Di sini fixed asset type. Fixed asset type-nya itu kalian bisa lihat yang kolom ini, yang tabel ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya bangunan. Ada yang namanya tanah. Nah, untuk tanah ini dia tidak disusutkan, ya kan? Lanjut ke bangunan. Bangunan itu dia bangunan permanen. Aset type-nya. Lalu untuk peralatan itu masuknya ke golongan 3, double declining method, dan kendaraannya masuk ke golongan 2. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa langsung next. Nah, di sini kita bakal input fixed asset list-nya. Kalian bisa klik add. Lalu untuk kodenya jangan lupa diganti FA001. Asset type-nya itu tanah. Acquisition-nya itu 16 Maret 2017. Usage-nya juga sama, 16 Maret 2017. Tanah Kaplingan di Cilincing. Nah, untuk depreciation-nya, karena dia tanah maka tidak disusutkan non-depreciable. Asset account-nya di sini masukin ke tanah. Nah, lalu di kolom expenditures, kalian klik yang tab expenditures. Nah, di sini kalian bisa masukin opening balance equity senilai cost-nya, yaitu 1M. Nah, kalau udah di enter, oke, kalau misalnya udah di sini, kalian bisa langsung save aja. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada pabrik di Cimahi, berarti dia masuk kategori bangunan. Tanggalnya itu 15 Desember 2015. Pabrik di Cimahi. Depreciation-nya itu karena bangunan maka straight line. Umurnya itu 20 tahun. Aset account-nya bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan beban penyusutan bangunan. Nah, kalau udah kita pindah ke kolom expenditures, tab expenditures, kita isi dengan opening balance equity-nya itu 800 juta. Kalau udah di enter sekali. Nah, kalau misalnya ternyata di soal ada dikasih tahu ada salvage value-nya atau nilai sisanya, maka kalian bisa isi nilai sisanya itu di kolom ini. Di bagian sini kalian bisa isi kolom kalian bisa isi nilai salvage value-nya di bagian sini. Nah, karena nggak ada, makanya kita bisa langsung save as new. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada mesin produksi, berarti dia masuk kategori peralatan. 15 Desember 2015. 15 Desember 2015. Mesin produksi. Estimated life-nya itu kalau peralatan itu dia masuk golongan 3 berarti 16 tahun. Depreciation-nya declining. Beban penyusutan peralatan. Nah, udah kita pindah ke kolom ke tab expenditure. Di sini kita mau isi opening balance-nya senilai 250 juta. Nah, kalau misalnya udah bisa save new. Lanjut yang keempat itu masih sama peralatan pabrik, kategorinya peralatan. 15 Desember 2015. 15 Desember 2015.
Peralatan pabrik. Estimatednya masih sama 16 tahun. Declining method. Peralatan. Nah, di sini kita pindah ke tab expenditure. Kita isi OB-nya. 150 juta. Kalau udah bisa sih save new. Lanjut. Yang kelima itu ada kendaraan. 20 Juni 2018. Honda Mobilio. Estimated life-nya itu 8 tahun. Straight line method ini kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Kalau udah kita pindah ke tab expenditure, kita isi OB-nya. 250 juta. Nah, kalau udah bisa di save new. Lanjut yang terakhir, masih kendaraan. 21 Maret 2018. Mobil box. Estimated life-nya 8. Depreciation-nya straight line. Nah, kalau udah bisa pindah ke tab expenditure. Nah, di sini kita isi amount-nya 300 juta. Nah, kalau misalnya udah bisa di save and close. Nah, di sini kita cocokin lagi apakah ada yang salah. Kayak nggak ada ya. Oke, udah bener semua ya teman-teman. Kalau misalnya udah, berarti kita bisa langsung next. Nah, di sini ada trial balance-nya. Di trial balance ini, kita bisa cocokin kita usaha 174.500. Oke, harusnya udah balance ya teman-teman. Jadi total OBE-nya itu ada 5349.970. Oke, jadi balance-nya itu 5.600.720.000. Nah, kalau misalnya udah balance semua, kalian bisa klik next. Nah, di sini kita mau edit dulu preference-nya. Kalian bisa klik yang ini, click here to edit other preference. Nah, lalu kita pindah ke bagian tab purchase. Nah, di tab purchase ini kita mau isi default difference unbilled account dengan akun yang namanya selisih barang terkirim. Yang sebelumnya udah pernah kita bikin. Nah, ini dia. Kita udah bikin. Jadi tinggal kita masukin aja. Nah, selain kita ganti yang ini, kita juga mau ganti di kolom feature, teman-teman. Jadi kalian klik yang feature. Nah, kalian checklist
3 kotak yang paling atas. Oke, jadi ada multi warehouse, warehouse quantity, dan multi unit. Itu kalian checklist ketiganya. Nah, kalau misalnya udah, di sini bisa klik OK aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa klik next. Nah, kalau misalnya udah muncul congratulations, maka kita udah berhasil untuk setup perusahaan Valen Corporation ini. Kalau misalnya udah, berarti klik finish. Nah, terakhir, seperti yang sudah pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, kita harus melakukan yang namanya period end. Oke. Untuk menghitung berapa sih akumulasi penyusutan terkait bangunan, kendaraan, maupun peralatan yang kita punya. Nah, kalau gitu berarti kita bisa masuk ke kolom General Ledger. Oke. Lalu kita bisa pilih yang period end. Nah, di sini karena kita mau soalnya itu kan di bulan Oktober 2020. Nah, berarti kita period end-nya 1 bulan sebelum bulan transaksinya. Berarti di bulan September, ya kan? Tahunnya jangan lupa diganti, 2020. Nah, karena nggak ada perubahan rate currency-nya, maka kita bisa langsung klik OK. Oke, period end complete. Nah, kalian bisa cek dulu COA-nya. Sorry. Sini refresh dulu. Nah, dia otomatis sudah langsung ke input ya teman-teman akumulasinya. Kalau misalnya kita mau cocokin sama yang di Excel yang udah kita hitung. Nah, kalau misalnya yang bangunan itu udah sama 193 juta 3333, lalu kendaraan itu 164.06500. Oke, benar. Peralatan 189.722.602 lah ya. Ini nggak apa-apa ini kalau ada beda-beda dikit sama yang diakurat nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, oke. Nah, tapi selain itu kita masih ada OBE nih teman-teman. OBE-nya masih ada nilainya. Yang mana OBE itu kan harus kita nolin ya. Karena harus kita pindah ke retained earning. Oleh sebab itu, belum kelar nih teman-teman. Kita harus bikin satu journal voucher lagi untuk pindahin si nilai saldo OB-nya. Nah, caranya gimana? Oke, lalu kalian pilih yang journal voucher. Nah, di sini aku mau ganti dulu voucher nomornya. Jadi 1000. Lalu date-nya 30 September 2020. Memindahkan saldo OB to RE. Nah, di sini kan OB-nya 4802.851. Oke, berarti di sini balance 4802.851.565. 094 4802.851.565. 094 094.
Kreditnya adalah return earning. Oke. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa langsung save and close saja. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kalian ganti aja jadi 1001. Kalau nggak bisa juga, ya udah 10-10 deh. Nah, sebentar. Oke, udah bisa ya teman-teman. Di sini kalian refresh dulu. Nah, jadi OB kita udah 0 nih teman-teman. Nah, dia udah berpindah ke return earning-nya. Oke. Nah, kalau misalnya udah OB-nya udah 0 dan semua setupnya udah selesai, berarti sekian dulu materi setup kita terkait Pauling Corporation ini. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk materi transaksinya. Oke. Thank you semuanya udah ngikutin dari awal sampai akhir. Semangat selalu.